Pengumuman pemerintah Brazil tentang penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa 7 Januari 2025. Dalam sebuah pernyataan, Kemenlu menyebut pengumuman resmi dari Ketua BRICS 2025 negara Brazil perihal masuknya Indonesia menjadi anggota penuh dalam kelompok ekonomi negara berkembang tersebut. Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS, bunyi pernyataan tersebut. Apakah mata uang baru BRICS adalah realitas atau fantasi? Kemudian, apakah dolar Amerika masih terlalu kuat untuk digulingkan oleh para anggota BRICS, dan apakah BRICS beresiko ketergantungan ekonomi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Bung Arim pernyataan dan resminya Indonesia menjadi anggota BRICS, pengumuman yang diberikan oleh Ketua BRICS negara Brazil, kemudian menurut Anda apakah BRICS dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, Bung? Ya, baik. Terima kasih Mas Anggi ya. Kalau kita bicara terkait dengan bergabungnya Indonesia ya ke dalam sebuah organisasi internasional, ya pastilah ya di dalamnya itu ada eh, positifnya, manfaatnya, juga ada negatifnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kan BRIC ini adalah kumpulan ya, kumpulan negara-negara yang di dalamnya itu adalah negara maju dan negara berkembang ya. Dan dalam konteks kerjasama ekonomi ya, itu biasanya eh, ada kerjasama di antara dua kubu ini, kubu negara berkembang dan negara maju. Negara maju dia memiliki teknologi dan modal, sementara negara berkembang biasanya dia memiliki jumlah penduduk yang banyak, potensi pasar, serta juga kaya dengan sumber daya alam. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa akan terjadi aliran investasi biasanya, sehingga diharapkan negara maju kemudian memberikan investasi kepada negara-negara berkembang. Nah, dari situ kita akan bisa melihat ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bagi Indonesia, ya, sebagai negara berkembang, ya, negara juga yang jumlah penduduknya cukup banyak, ya, juga kaya dengan sumber daya alamnya, tentu menarik bagi negara-negara Barat, negara-negara BRIC ini, terutama Cina ya yang mendominasi Rusia dan juga India. Nah, apakah Indonesia akan mendapatkan manfaat dari sini? Ada manfaatnya, saya kira bisa dirasakan. Misalnya tadi ya, berarti seperti yang selalu digembar-gemborkan itu kan masuknya investasi ya. Masuknya investasi, kemudian diharapkan juga nanti akan ada transfer teknologi itu kan. Dan dari situ kemudian akan ya melahirkan devisa, termasuk juga keuntungannya mungkin nanti akan membuka lapangan pekerjaan ya yang dihasilkan dari investasi tersebut. Itu dari sisi manfaat. Tapi kalau kita perhatikan ya negatifnya juga dampak negatifnya juga tidak kecil ya kan. Kalau kita lihat misalnya selama ini kan baik kerjasama dengan BRIC ya. Sebenarnya kan dengan negara-negara anggota BRIC ini sudah lama ya. Cuman kan belum belum masif lah berarti atau belum kuat ya kan. Dengan Cina kan Indonesia sudah lama sekali ya kan. Nah, dampak negatif yang kemudian akan didapatkan ketika Indonesia itu bergabung dengan BRIC itu adalah eh, yang pasti itu sumber daya alam kita akan terkuras ya kan. Sehingga dampak dari terkurasnya sumber daya alam itu lingkungan yang rusak dan yang pada akhirnya adalah masyarakat yang dirugikan ya kan. Dan begitu juga ketika tenaga kerja Indonesia bisa terserap, ada tenaga kerja yang masuk, buruhnya itu upah buruhnya itu sangat murah gitu kan. Jadi saya lihat
kalau kita lihat apa yang kemudian selama ini sudah terjadi, ya, hubungan Indonesia dengan Cina misalnya, itu lebih banyak ruginya dibandingkan keuntungan yang didapatkan, gitu kan. Justru malah saya melihat bahwa dengan masuknya Indonesia ya menjadi bagian penuh dari organisasi BRIC ini akan semakin mengokohkan dominasi Cina ya, ekonomi maupun juga masuk ke ranah politik ya terhadap Indonesia itu kan. Belum belum masuk BRIC aja, saya kira dominasi Cina sudah mulai sangat terasa, mulai bersaing dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang lainnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan. Kasus Rempang itu satu bukti itu kan, bagaimana juga peran Cina yang begitu dominan, kemudian juga ekspor nikel yang pernah juga menjadi heboh. Nah, maka dengan masuknya Indonesia menjadi negara BRIC, ya saya kira itu yang akan lebih menguntungkan itu justru Cina itu kan, yang ada di dalamnya itu kan. Itu saya lihat ya, Mas Anggi itu ya. Kemudian yang telah Anda paparkan tadi ada positif maupun negatifnya. Apakah seringkali BRICS lebih fokus pada politik global daripada agenda ekonominya, Bung? Nah, kita memang harus melihat sejarah berdirinya dan tujuan didirikannya BRIC ini gitu kan. Kalau kita lihat kan berdirinya BRIC ini itu salah satu yang penting atau yang kemudian menjadi tujuannya itu adalah untuk menentang dominasi Barat dalam hal ini Amerika Serikat dalam tatanan ekonomi global. Yang kedua, nah ini ada tujuan politiknya, mendorong restrukturisasi politik dan ekonomi global sehingga menurut mereka agar terjadi keseimbangan, agar terjadi keadilan antara dominasi Barat, ya kan, Amerika dan juga dominasi yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam BRIC ini. Dan hari ini kalau kita lihat yang paling menonjol itu kan ya memang persaingan politik ya. Persaingan politik antara negara-negara Barat Amerika Serikat dengan juga negara-negara yang tergabung dengan BRIC tadi. Tapi kalau kita lihat memang antara politik dan ekonomi kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang ya. Jadi politik untuk tujuan ekonomi itu kan, ekonomi juga untuk memperkuat juga harus di backup dengan aktivitas politik. Dan hari ini saya lihat ya kan, kalau konteks ekonomi ya, terutama lihat Cina dan Indonesia itu kan, dan juga negara-negara BRIC yang lainnya, itu kan sudah terjadi. Justru saya lihat memang karena Indonesia itu juga tidak bisa dipungkiri merupakan negara yang memiliki potensi yang besar dari jumlah penduduk dan juga kekuatan politik yang dimanfaatkan karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar itu kan jumlah penduduknya. Maka saya lihat juga BRIC ini juga itu ya artinya ingin memanfaatkan Indonesia juga dari aspek politik selain juga aspek ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan aspek ekonominya, itu kan sudah jalan tadi kan. Dan seperti Mas Anggi tadi sampaikan, dalam konteks BRIC misalnya tujuannya itu kan dalam konteks ekonomi itu, salah satunya nanti mereka ingin eh, membuat saingan mata uang ya, dalam bentuk mata uang yang akan berlaku ya, BRIC ya, seperti euro di Uni Eropa itu kan untuk mendominasi dolar. Tapi saya kira berat untuk melangkah ke arah sana itu ya, untuk menyatukan mata uang ya, untuk mendominasi Amerika Serikat dengan dolarnya itu agak-agak berat. Kenapa? Karena kondisi ekonomi dari masing-masing negara itu kemudian sangat sangat beragam. Sehingga wajar kalau kemudian saya lihat memang ini adalah tahapan awal di BRIC ini yang dilakukan itu adalah untuk mengokohkan dulu aspek politik agar tadi ya bisa menyaingi dominasi Amerika itu kan dalam konteks politik ya
yang pada akhirnya juga nanti di ekonomi juga itu saya lihat. Itu barangkali ya, Iya. Mas Anggi. Dan dengan yang tadi juga telah Anda paparkan, apakah Indonesia dapat tetap fokus dalam pembangunan ekonomi domestiknya tanpa terjebak dalam dinamika geopolitik yang merugikan, Bu? Ya, kalau kita lihat ya, peta ini kan bicara sebenarnya peta politik ya, kaitannya dengan ekonomi gitu kan. Kalau kita lihat di dalam negara-negara yang tergabung di BRIC tadi, itu kan mereka juga masing-masing punya kepentingan, ya. Yang dominan di negara yang tergabung di BRIC itu kan ada konflik misalnya atau persaingan antara Rusia dengan Cina, antara India juga dengan Cina. Nah, saya melihat bahwa eh, sebenarnya justru kalau kita lihat bagi Indonesia itu ada peluang ya untuk misalnya tadi peluang bagi Indonesia membuka pasar baru itu kan. Pasar baru ya, baik di Amerika Latin, Afrika ya, termasuk juga Cina itu kan. Tapi kalau kita lihat dengan karakteristik ya eh, ekspor Indonesia ya, yang itu didominasi kekuatan kita itu kan dari eksploitasi sumber daya alam ya. Justru malah saya lihat ini akan semakin mengokohkan eh, eksploitasi monopoli ya, bahkan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan, yang akhirnya kemudian merugikan rakyat, yang nilai tambahnya value added-nya itu pasti akan sangat-sangat kecil itu kan. Kenapa? Karena mereka akan mengeruk sumber daya alam, kemudian mereka eh, ambil ke negara-negara bisa Cina, Rusia atau India tadi. Tapi di sisi lain, ketika Indonesia akan masuk ya ke di sisi lain Indonesia yang jumlah penduduknya besar itu kemudian akan bukan diintervensi, akan semakin masif ya menjadi pasar produk-produk dari Cina terutama. Dan hari ini kita saksikan belum ada kerjasama ya, belum ada Indonesia masuk ke BRIC ini, dominasi produk-produk Cina itu sudah saya kira sangat mengkhawatirkan, bahkan mematikan juga industri dalam negeri itu kan. Jadi saya lihat contoh yang terakhir kita lihat bagaimana ya raksasa tekstil Indonesia Sritek itu kemudian bangkrut. Salah satu penyebabnya adalah karena ya tadi pasar-pasar dalam negeri terkait dengan tekstil ini juga didominasi oleh Cina. Belum juga produk-produk yang lainnya. Nah, saya melihat dari sini maka ya Indonesia itu ya akan semakin ya kan ya apalagi semakin menjadi objek sasaran ya negara-negara Cina dan negara lain yang tergabung dalam BRIC ini, maka yang akan menjadi fokus negara-negara Cina dan juga di dalamnya ada Rusia termasuk India yang dominan di dalam BRIC itu, mereka akan semakin masif untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Di sisi lain, kita sulit untuk bisa masuk pasar ke mereka ya dengan produk-produk yang dihasilkan kecuali ya produk tadi, bahan mentah tadi, sumber daya alam. Nah, sementara Cina itu kan dengan kekuatan teknologinya, dengan juga kekuatan daya tawarnya ya dari sisi harga itu kan yang produk-produk Cina itu lebih murah, maka ini akan semakin memonopoli pasar-pasar dalam negeri Indonesia pada akhirnya ya industri-industri kita itu juga akan bangkrut seperti Sritek dan yang lainnya saya kira akan menyusul kalau itu tidak ada perhatian serius atau kebijakan yang represif atau kebijakan yang melindungi dari pemerintah Indonesia. Saya melihatnya justru akan semakin tadi ya pembangunan ekonomi Indonesia itu akan mengikuti ya kepentingan negara-negara yang mendominasi di BRIC tadi itu ya. Salah satunya yang pasti adalah kepentingan Cina itu kan untuk menjadikan Indonesia itu sebagai eh, lumbung sumber daya alamnya ya
dan juga ya sebagai basic pertahanan ya dengan melihat lokasi letak Indonesia yang strategis. Saya lihat itu ya. Lantas apakah artinya Indonesia akan terjebak dalam ketergantungan terhadap kebijakan luar negeri negara-negara BRICS yang bisa berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, Bung? Ya sudah saya katakan tadi gitu kan. Kalau kita lihat dengan karakteristik para pejabat Indonesia yang pragmatis, hanya mencari keuntungan sendiri ya, ingin cari gampangnya, maka pada akhirnya saya lihat secara ekonomi Indonesia itu akan tergantung kepada Cina ya kan. Dan negara-negara anggota BRICS yang lainnya. Dan di sisi lain juga dominasi negara-negara barat juga tetap ya kan. Saya melihat akhirnya Indonesia itu akan menjadi lahan pertarungan secara ekonomi dan politik ya antara kepentingan BRICS yang di dalamnya itu didominasi oleh Cina dan kepentingan barat yang di dalamnya itu ada Amerika Serikat. Dan selama ini kan itu sudah terjadi itu kan. Jadi akhirnya Indonesia itu akan ya tadi akan kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan ekonominya itu tidak bisa lagi kemudian mandiri. Pasti kebijakan politik dan ekonominya bisa tergantung juga mengikuti Cina, bisa tergantung juga mengikuti Amerika Serikat. Artinya dua-duanya saya lihat baik didominasi oleh Cina melalui BRICS-nya maupun juga melalui Amerika Serikat, melalui lembaga dunianya, World Bank ataupun juga organisasi ekonomi yang lainnya, ya Indonesia hanya akan menjadi objek. Bahkan saya lihat Indonesia akan semakin parah karena faktanya nanti di lapangan antara Cina dan Amerika mereka kadang-kadang bersaing, kadang-kadang berbagi itu kan. Dan yang hancur itu adalah eh, Indonesia itu kan sumber daya ekonominya, sumber daya alamnya pasti akan dieksploitasi baik untuk kepentingan Cina ya maupun kepentingan Amerika itu kan. Dan rakyatlah yang pada akhirnya akan menjadi korban menurut saya itu kan. Itu ya barangkali Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Arim untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita ketika negara kita tergabung dalam suatu organisasi yang memang berlandaskan bukan dari Islam. Bahkan banyak juga tadi yang disampaikan, bahkan bisa jadi Indonesia membuat keanggotanya di BRICS malah jadi boncos. Jazakallah sekali lagi Bung Arim untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.